Pelaku curanmor dikeroyok massa di Cianjur, Jawa Barat. Shelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah terbakar, 13 pekerja tewas. Misa malam Natal bernuansa adat Jawa di Gunung Kidul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Angelika De Evagam, inilah Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pada pagi hari ini. Pemirsa, dipergoki korbannya pelaku curanmor di Cianjur, Jawa Barat berhasil ditangkap warga saat melarikan diri melewati jalan buntu. Akibatnya pelaku menjadi bulan-bulanan warga setempat dan nyaris dikeroyok massa. Pelaku curanmor ini menjadi bulan-bulanan warga Kampung Walahar, Desa Jamali, Mande, Cianjur yang kesal karena ulahnya mencuri motor milik warga. Sejumlah warga yang kesal melampiaskan bogem mentah ke arahnya hingga polisi turun tangan untuk meredamnya. Pelaku melancarkan aksinya namun dipergoki korbannya. Korban yang berteriak minta tolong dan berusaha merebut motornya dengan menariknya. Malang, saat berusaha mempertahankan motornya, korban terseret hingga 5 meter saat motor dibawa kabur. Pelaku pun ikut terjatuh dan berusaha kabur, namun akhirnya tertangkap warga karena saat dikejar melalui jalan buntu. Pelaku beraksi 2 orang, 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Terus ada orang jalan di sana, ada tukang buah. Ngambil motor yang di sini di depan, si DT-nya nggak ngelepasin genggaman nih ke si orangnya, ke bawah ke sana, ke gusur ke jalan. Oh gitu? Ya, keseret lumayan. Berapa meter? Di Alfamart, di depan apa di sana. Berapa meter kira-kira? Paling 4 lah, 4 sampai 5 meter. Tapi gimana, berhasil ditangkap apa gimana? Sama saya, sama itu dikejar sama anak-anak. Digerakin sampai? Iya, lari ke tempat buntu. Sama warga sama masa dihukum. Saat ini pelaku mendekam di ruang tahanan Polsek Mande untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Bentrok antar warga dengan oknum preman suruhan pihak pengembang terjadi di Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya beberapa warga mengalami luka. Bentrokan antara warga dengan preman suruhan pihak pengembang ini terjadi di Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Bentrokan dipicu karena warga tidak terima dengan sikap oknum preman yang memasang spanduk bertuliskan lahan seluas 65 hektar di Jalan Haji Anif, Kampung Kompak merupakan milik pengembang. Sebelumnya warga sempat melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk penolakan atas upaya pihak pengembang yang mau mengambil lahan mereka. Akibat bentrok tersebut, sejumlah warga mengalami luka-luka terkena sabetan senjata tajam dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mau memasang spanduk untuk pemberitahuan. Kemudian dari para warga keberatan atas hal tersebut sehingga terjadi cekcok. Kemudian akhirnya jumlah masyarakat yang menolak semakin besar. Akhirnya masyarakat mengusir dari pihak pengembang. Kemudian terjadilah penolakan sehingga warga membakar ban. Hingga kini polisi masih berjaga di lokasi guna mengantisipasi bentrok susulan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil bak terbuka di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Hanya dalam hitungan menit, 2 pelaku yang menggunakan atribut ojek online berhasil membawa kabur mobil incarannya.
Aksi pencurian mobil bak terbuka di Jalan Candi Mendut, Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku menggunakan atribut ojek online mengawasi situasi, sementara pelaku lainnya sebagai eksekutor. Hanya dalam hitungan menit, keduanya berhasil membawa kabur mobil bak terbuka yang tengah terparkir di depan rumah lalu kabur. Dia parkir di sisi sebelah sana, Pak. Terus dia ke sini satu orang. Langsung masuk gitu? Masuk aja lewat ke sini. Saya lihat di CCTV kan hitungan dia kurang lebih 3 menitan lah ya. Oh, hitungan menit, Pak? Menit. Berbekal hasil rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke Mapolsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Seorang ayah di Jember, Jawa Timur tega menggauli anak tirinya sejak lulus SD hingga kelas 2 SMP. Lantaran tak berani cerita, aksi bejat pelaku baru terbongkar usai korban hamil 4 bulan. Seorang ayah di Jember, Jawa Timur tega menggauli anak tirinya sejak lulus SD hingga kelas 2 SMP. Lantaran tak berani bicara, aksi bejat pelaku baru terungkap setelah korban hamil 4 bulan. Keluarga SR, warga Kecamatan Ajung, Jember, melaporkan ulah bejat ayah tirinya SH yang berprofesi sebagai pembuat batu bata ke unit PPA Polres Jember. Akibat pencabulan pelaku, korban yang duduk di kelas 2 SMP telah hamil 4 bulan. Kasus pencabulan terungkap setelah korban menceritakan aksi pelaku kepada temannya. Hingga teman korban menceritakan kepada tetangga korban yang kemudian sampai kepada ibu kandungnya. SR 14 tahun mengaku tidak berani menolak lantaran diancam dan kerap dimarahi ayah tirinya. Setiap hari korban selalu tidur dengan ayah tirinya, sementara ibunya tidur di kamar belakang. Sementara setelah ulahnya diketahui, SH kabur meninggalkan keluarganya. Dia cerita, terus saya bertanya, terus saya langsung beli tes pack, hasilnya positif gitu. Terus dibawa ke puskesmas, ketemunya 4 bulan hamil. Cepat tanya sama bapaknya. Enggak, soalnya kan jarang ngomong saya sama bapaknya gitu. Takut. Usai meminta keterangan korban, kini unit PPA Polres Jember memburu pelaku SH yang melarikan diri. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran terjadi di smelter pengolahan nikel perusahaan PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Akibatnya 13 pekerja dipastikan tewas di lokasi. Tungku pembakaran smelter nikel milik PT ITSS di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah tiba-tiba meledak. Sejumlah karyawan terlihat panik, bahkan hingga melompat. Akibat ledakan itu dipastikan 13 orang pekerja meninggal dunia, sementara 35 pekerja lainnya mengalami luka-luka. Kebanyakan korban mengalami luka bakar. Para pekerja yang meninggal dunia dan terluka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga ledakan dipicu bagian bawah tungku yang saat itu tengah diperbaiki, masih terdapat bahan mudah meledak hingga akhirnya meledak dan menyambar sejumlah tangki oksigen di lokasi. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan. Para korban meninggal terdiri dari 7 orang WNI dan 6 orang WNA. Polisi juga langsung menurunkan tim investigasi Polda Sulawesi Tengah dan tim DVI Polda Sulteng untuk mencari tahu penyebab kebakaran dan mengidentifikasi identitas korban-korban. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik Anyus melaporkan. Sebuah bus berisi penumpang yang hendak berwisata menabrak pengendara motor hingga terpental di Gunung Kidul, Yogyakarta. Diduga sang sopir nekat melaju meski lampu merah sudah menyala. Kejadian ini pun terekam kamera pengawas. Detik-detik bus pariwisata menabrak seorang pengendara motor di perempatan Gading, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta terekam CCTV. Kejadian berawal saat bus melaju dari arah Yogyakarta menuju Wonosari yang membawa rombongan wisatawan yang hendak ke Pantai Klayar, Jawa Timur, nekat menerobos lampu merah.
Dari arah berlawanan muncul pengendara motor melaju hingga kecelakaan tak terhindarkan. Pengendara motor terpental dan mengalami sejumlah luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta guna penanganan medis. Itu lampu merah dari arah Wonosari sudah hijau, namun demikian bis Hino dari arah Jogja sudah merah terus menerobos lampu merah. Kalau dari penuturan sopirnya sendiri nggak tahu lampunya merah atau seperti apa ini? Sementara pengakuan dari sopir bis lampu berwarna kuning menuju merah. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengendara untuk berhati-hati dan waspada, mengingat jalur ramai akibat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo Anyus melaporkan. Kebakaran melanda lantai 3 sebuah gudang toko material di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kobaran api disertai asap pekat hitam membuat warga sekitar panik. Ya, seberangnya Mall Gandaria City nih. Penampakan dari kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan toko material. Asap kebakaran yang membubung tinggi sempat membuat warga panik. Petugas pemadam kesulitan memadamkan api karena banyak bahan mudah terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 3 bangunan. Meski tak merembet ke bangunan sekitarnya, hampir 1 jam lamanya petugas melakukan pemadaman. Titik api berhasil dipadamkan. Pemirsa, aliran Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercemar dengan aliran air berwarna hitam pekat dan berbusa, bahkan menimbulkan bau menyengat. Warga sekitar terganggu dengan bau menyengat hingga mengalami sesak nafas. Diduga pencemaran berasal dari limbah industri yang ada di bantaran Sungai Cilengsi. Pencemaran Sungai Cilengsi di Bogor kembali terjadi. Penanganannya tidak pernah tuntas. Kondisi air yang hitam pekat, berbusa, menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Bahkan, warga di bantaran Sungai Cilengsi merasa sesak nafas akibat bau menyengat. Diduga sungai tercemar industri yang nakal di sekitaran bantaran sungai yang membuang limbah yang berbahaya langsung ke sungai. Aliran air Sungai Cilengsi mengalir ke wilayah Bekasi. Warga sekitar yang terdampak dan tinggal di sekitaran bantaran sungai pun tak bisa berbuat banyak dengan kondisi air Sungai Cilengsi yang terus tercemar. Kurang lebih ada seminggu. Semingguan? Semingguan. Oh, ini... Tapi kalau yang baunya menyengat sekali itu kurang lebih 5 hari. Oh, tapi ini suka menimbulkan bau, Pak ya? Bau. Uapnya bau banget. Oh. Napas sampai sesak. Ini berbusa atau gimana, Pak? Ya emang busanya itu kayak pengaruh dari limbahnya. Sementara itu tercemarnya Sungai Cilengsi, warga berharap pemerintah daerah dan dinas terkait serius dan menindak tegas industri nakal yang membuang limbah langsung ke Sungai Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, Anyus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini digelar di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, juga digelar bazar minyak goreng murah untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok. Didampingi sejumlah caleg, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meninjau langsung program bazar murah dan pengobatan gratis di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Program yang diinisiasi Partai Perindo ini masih menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai tempat. Pemeriksaan gratis juga cukup membantu juga ya, soalnya kan kadang orang kalau untuk cek rumah sakit gitu kan kadang suka ya repot, terus biayanya nggak ada. Melalui program ini diharapkan mampu menghadapi ketimpangan sosial yang masih dirasakan masyarakat. Ini bagian daripada aktivitas Partai Perindo melayani masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana perjuangan Partai Perindo adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa cepat maju kalau rakyat kecil cepat naik kelas. Ya, jadi ketimpangan sosial, ketimpangan kesejahteraan itu harus dikurangi. Ya, jadi itu adalah eksistensi perjuangan daripada Partai Perindo. Mereka senang sekali, mereka bahagia bahwa Partai Perindo ini selalu perhatian begitu dengan mereka, karena memang Partai Perindo kan visi misinya itu mensejahterakan rakyat.
Partai bernomor urut 16 ini akan terus turun ke masyarakat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi demi kesejahteraan bangsa dan menyampaikan visi misi Ganjar Mahfud. Dari Tangerang Selatan, Banten, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ribuan warga di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat begitu antusias mengikuti bakti sosial yang diinisiasi Ketua Umum Kartini Prindo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanusudibyo. Bakti sosial juga dihadiri langsung Ketua Umum Partai Prindo, Hari Tanusudibyo, yang turut menyapa warga. Selain cek kesehatan gratis, warga juga berkesempatan menembus minyak goreng murah hanya dengan Rp5.000 per liter. Dapat minyak, sama susu, sama jeruk. Iya. Ibu merasa terbantu dengan Alhamdulillah merasa terbantu dari Pak Hari. Iya, diperiksa sama pusat asam urat, cek darah. Harapannya ya untuk ini aja, untuk Indonesia maju aja sih. Kegiatan bakti sosial ini menjadi bukti keberpihakan Partai Prindo terhadap rakyat kecil. Kami hadir untuk melayani masyarakat, melayani rakyat. Bagaimana mempercepat pengentasan kesejahteraan daripada rakyat yang perlu dibantu supaya mereka bisa mandiri, mereka bisa produktif. Ya, sesuai dengan tagline-nya untuk Indonesia Sejahtera, kita selalu berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kami ada untuk melayani masyarakat yang ada di sini dan itu komitmen kami selalu memperjuangkan kesejahteraan mereka. Partai Prindo terus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program Partai Prindo serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi di stasiun Pasar Senen terpantau ramai oleh para penumpang. Pada H-1 Hari Raya Natal, sekitar 74 kereta diberangkatkan dari stasiun Senen. Berikut laporan Elsya Casey dan Jaka Samsa dari stasiun Pasar Senen. Pemirsa, meskipun PT KAI Indonesia telah memprediksi sebelumnya bahwa puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada hari Sabtu 23 Desember, namun hingga H-1 Hari Raya Natal masih terjadi keramaian di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, hingga saat ini setelah ada sekitar 97.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju berbagai kota di Pulau Jawa sejak 21 Desember hingga hari ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang beberapa kota favorit destinasi dari para pengunjung, yaitu pertama adalah kereta tujuan Yogyakarta, kedua adalah kereta tujuan Semarang, ketiga adalah kereta tujuan Surabaya, Cirebon, dan juga Bandung. Dan dari pantauan kami memang banyak sekali penumpang yang sudah hilir mudik membawa barang bawaan menuju kampung halaman mereka. Diprediksi oleh PT KAI nantinya puncak arus balik akan terjadi pada 29 Desember hingga tanggal 2 Januari 2024. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI telah menyiapkan 770.000 tiket tambahan, di mana hingga saat ini sekitar 400 sampai 500.000 tiket telah ludes terjual. Dari Jakarta, Elsya Casey, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu memasuki libur panjang dan perayaan Natal 2023, jumlah kendaraan yang melintas di pintu gerbang tol Cikampek Utama meningkat 65% dari keadaan normal. Meski demikian, suasana arus lalu lintas berjalan lancar sehingga rekayasa lalu lintas belum diterapkan. Dan berikut laporan Dilami Aulia dan Eri Nugraha dari gerbang tol Cikatama. Pemirsa, pada periode libur Natal dan juga Tahun Baru, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kami melihat memang ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan dari penuturan PT Jasa Marga ini mengungkapkan bahwa untuk catatan kendaraan yang melintas dari tol Cikampek Utama ke tol Trans Jawa ini sudah tercatat ada 282.000 kendaraan yang melintas, yang mana ini jumlahnya naik 65% dibandingkan lalu lintas normal. Nah, kemudian memang untuk mengantisipasi adanya kepadatan, PT Jasa Marga sendiri juga sudah menambahkan gardu tol. Sekarang sudah ada sebanyak 18 gardu tol dan juga 16 mobile rider untuk mengurai kepadatan di sekitaran gerbang tol.
tol. Nah, PT Jasa Marga juga ini akan memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Tetapi tetap pemberlakuannya ini nantinya akan menyesuaikan kondisi lalu lintas. Jika lalu lintas terpantau padat, maka kontraflow akan diberlakukan. Namun sebaliknya jika tidak terpantau padat, maka kontraflow tidak akan diberlakukan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin melakukan mudik Nataru ini, hendaknya untuk selalu menjaga stamina dan juga mengupdate informasi untuk pengalihan arus lalu lintas. Dari Cikampek, Dilami Aulia, Eri Nugraha News melaporkan. Sementara pemirsa, Pelabuhan Merak Banten hingga Minggu malam masih dipenuhi ribuan penumpang yang baru tiba dari Pulau Sumatera untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru di Pulau Jawa. Keramaian penumpang juga terjadi di rute penerbangan internasional Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Eropa maupun Asia. Ribuan penumpang kembali memenuhi 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten Minggu malam. Mereka pada umumnya penumpang kapal yang berasal dari Pulau Sumatera dan hendak berlibur ke Pulau Jawa. Berdasarkan data Posko Merak selama H-2, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 30 unit kapal dengan realisasi penumpang mencapai 61.965 orang atau naik 16% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 53.344 orang. Antrian penumpang pesawat terlihat di kantor check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Minggu malam. Mereka umumnya para penumpang rute penerbangan internasional untuk berlibur ke Eropa maupun Asia seperti Singapura, Kuala Lumpur, Jepang, dan Jeddah. Jelang libur Natal, intensitas pergerakan penumpang naik 35% jika dibandingkan hari biasa atau berjumlah 174.000 penumpang. Begitu juga pergerakan jumlah pesawat tembus di angka 1.100 pesawat. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menginstruksikan kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia untuk dapat dimanfaatkan guna membantu jemaat Nasrani yang belum memiliki gereja untuk merayakan Natal. Instruksi ini diapresiasi Partai Perindo sebagai wujud dari moderasi dan toleransi beragama serta mencerminkan kemajemukan Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menginstruksikan jajaran kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten di seluruh Indonesia untuk dapat membantu warga Nasrani merayakan Natal 2023. Seluruh kantor Kemenak tingkat kabupaten bisa dimanfaatkan sebagai tempat jemaat Kristen merayakan Natal, terutama bagi mereka yang belum memiliki rumah ibadah. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Holik mengapresiasi instruksi Menteri Agama ini sebagai wujud toleransi beragama di Indonesia. Jadi saya kira ini adalah satu bentuk toleransi dan sekaligus juga satu bentuk implementasi dari kesadaran moderasi beragama yang harus diapresiasi. Saya kira ini adalah satu wujud kemajemukan kita yang harus dihormati dan sekaligus juga ini perlu diteladani oleh lembaga pemerintah yang lain. Pemirsa, ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta Pusat merayakan Misa Malam Natal. Misa berlangsung khusyuk dengan pengawalan aparat keamanan. Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta Pusat untuk mengikuti Misa Malam Natal. Banyaknya umat yang hadir memenuhi seluruh gereja bahkan hingga ke halaman dan tempat parkir gereja. Mereka merayakan misa di bawah tenda-tenda yang disiapkan panitia. Perayaan Malam Natal berlangsung hikmat dipimpin Pastor Albertus Hani Budi Hardoko. Tahun 2023 ini perayaan Natal mengusung tema kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera di bumi. Misa Malam Natal kali ini juga dikunjungi Menko Polhukam Mahfud MD yang mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat.
Semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan persaudaraan, mengajarkan kerukunan di antara sesama umat manusia, bukan di antara sesama pemeluk agama secara internal itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kami mengucapkan selamat Natal, mudah-mudahan memberi berkah kepada kita semua bangsa Indonesia. Sekitar 3.172 kursi disediakan Katedral Jakarta bagi jemaat untuk merayakan Natal 2023. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah misa malam Natal di sebuah gereja di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung unik menggunakan bahasa Jawa dan diikuti ribuan umat. Sementara polisi berpatroli di Surabaya, Jawa Timur memastikan misa malam Natal berjalan lancar. Perayaan ibadah misa malam Natal di Gereja St. Petrus Canisius di Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul berlangsung hikmat. Ribuan jamaah nampak memadati gereja. Berbeda dari kebanyakan ibadah misa di gereja lainnya, perayaan ibadah misa malam Natal di gereja ini terbilang unik dan menarik. Seluruh prosesi ibadah di gereja ini dilakukan menggunakan bahasa Jawa dan musik untuk mengiringi prosesi ibadah dilakukan dengan iringan musik gamelan Jawa. Penggunaan bahasa Jawa lengkap dengan iringan musik gamelan dirasa lebih ampuh dalam menyampaikan pesan Natal agar mengenai di hati jemaat mengingat kultur budaya Jawa yang masih melekat. Apalagi iringan musik gamelan membuat umat lebih bisa meresapi makna hari kelahiran Yesus Kristus itu. Ya, liturgi itu dalam bahasa Jawa, baik lagu-lagunya maupun dari nomor ibadah. Sementara itu, untuk menciptakan rasa aman bagi kaum Kristiani saat merayakan Natal, tim gabungan dari polisi melakukan patroli pengecekan ke sejumlah gereja. Polisi meminta kepada pengurus gereja untuk selalu memantau semua jemaat yang akan melakukan misa, serta memberikan himbauan agar jemaat tetap mematuhi aturan sesuai protap keamanan. Saat memasuki gereja, umat dilarang memakai jaket serta tas bawaan demi keamanan. Seluruh kawasan gereja juga dipantau dengan CCTV. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi liburan Natal tak perlu jauh ke Eropa untuk bisa bermain salju hingga merasakan sensasi hujan salju. Di Mall Jakarta Barat terdapat wahana salju dilengkapi dekorasi Natal yang indah. Sensasi bermain salju hingga merasakan turunnya hujan salju menjadi daya tarik tersendiri pengunjung yang datang mengisi libur panjang Natal Tahun Baru. Bertempat di sebuah mal di Jakarta Barat, anak-anak serta pendamping orang dewasa antusias menikmati suasana musim dingin seperti di Eropa. Bertemakan It's Christmas Time, wahana Snow Playground seluas 200 meter persegi dibuat dengan dekorasi klasik village. Adanya Christmas Snow menambah kemeriahan dengan munculnya karakter menggemaskan, Elf, Jelly, and Polly. Pertama kali main di sini. Sama siapa? Sama mama. Tadi udah main apa aja? Main ini. Main salju aja? Iya, sama mama. Oh, mama. Tadi udah main apa aja di sini sebenarnya? Bersalju. Mall Ciputra Jakarta tahun ini menyelenggarakan event Christmas dengan tema It's Christmas Time. Nah, kita hadirkan Snow Playground untuk area anak-anak bermain salju. Ini luasannya lumayan besar ya, 200 meter persegi. Tak ketinggalan pertunjukan musik Natal juga semakin menyuarakan suasana. Untuk bermain di wahana salju, pengunjung cukup membayar Rp100.000 untuk 30 menit dan Rp150.000 untuk VIP atau akses bebas sepuasnya. Wah, pemirsa, seru sekali ternyata bermain wahana salju. Di sini anak-anak bisa bermain boneka salju, seluncuran, karena di sini sangatlah asik sekali. Dari Jakarta, di Aulia Bagus Prasetya iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur mendekor ruang lobi hotel dengan tema Candy Wonderland atau replika permen raksasa yang menggabak cerita dongeng. Indahnya dekorasi dibuat untuk memeriahkan Natal dan Tahun Baru 2024.
Nuansa Natal warnai lobi sebuah hotel di kawasan Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur. Mengambil tema Candy Wonderland. Mata pengunjung dimanjakan dengan berbagai hiasan dengan sentuhan teknologi berbentuk permen raksasa, biang lala, hingga boneka toko animasi dan pohon Natal menghiasi seluruh sudut ruangan hotel. Rasanya seperti masuk ke petualangan dunia penuh permen yang menyenangkan. Dekorasi spesial ini dibuat untuk memeriahkan Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2024. Tak heran, pengunjung antusias dan senang berkunjung ke Candy Wonderland ini. Pengunjung pun semangat mengabadikan momen spesial ini dengan bersuah foto di tiap sudut ruang dengan sentuhan berbagai permen. Juga terdapat ginger cookies dan Ferris wheel. Tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Ini sangat luar biasa ya, dari depan sudah melihatnya, ini keren banget. Banyak hiasan di hotel-hotel, tetapi dari kemarin kami dari Kendari, ini yang terbaik. Untuk apa yang menarik? Ya. Ini, biang lala mininya. Yang lala ini? Ya, biasanya kan kayak cuma yang sebatas-batas saja kan, yang mini-mini gitu. Tapi ini ya lumayan sih, maksudnya langsung besar gitu deh. Kenapa kita mengambil tema Candy Wonderland? Karena kita ingin menciptakan pengalaman visual interaktif kepada kepada masyarakat dengan berbagai macam usia. Dan di tahun ini kita ingin menonjolkan sesuatu yang berbeda, yaitu kita menampilkan sentuhan teknologi LED yang menampilkan berbagai macam animasi bertemakan Candy Wonderland. Indahnya Candy Wonderland ini diharapkan memberi nuansa libur Natal dan Tahun Baru 2024 semakin meriah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Depok, Jawa Barat terus didorong Kemenparekraf masuk dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network UCCN 2024. Untuk itu, para pelaku ekonomi kreatif Depok harus terus berinovasi dan berkarya serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Kota Depok menargetkan masuk dalam UNESCO Creative Cities Network UCCN 2024 setelah pada tahun 2023 hanya menempati urutan kedua di bawah Kota Solo. Target ini mendapat dukungan dari Menparekraf Sandiaga Uno dalam kegiatan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan wisata minat khusus yang digelar di Kota Depok. Sandiaga menilai bahwa Kota Depok memiliki potensi ekonomi kreatif besar pada subsektor aplikasi, pengembangan permainan, kuliner, kria, dan fashion yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif. Tapi tahun depan saya memberikan semangat dan harapan agar diajukan kembali dengan kolaborasi yang lebih erat dengan kami di Kemenparekraf, dan kami akan menyediakan sumber daya yang lebih besar sehingga para pelaku ekonomi kreatif ini bisa terbantukan nanti setelah Kota Depok menjadi UNESCO Creative Cities Network. Sementara itu, dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Sandiaga Uno sebut pemerintah terus menyeleksi sebanyak 20 negara yang diusulkan untuk mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia. Kebijakan bebas visa ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai top of mind para wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia dengan kenyamanan dan kemudahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi geng motor serang warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat viral di media sosial. Dari 20 pelaku, 2 orang pelaku berhasil ditangkap warga. Aksi geng motor membawa senjata tajam menyerang warga yang tengah makan bakso di teras rumah Kampung Patrol, Desa Cihideng, Kabupaten Bandung Barat, terekam kamera pengawas. Korban yang kaget langsung kabur menyelamatkan diri. Kejadian sempat mengundang perhatian warga di sekitar lokasi yang langsung mengejar para pelaku yang kabur.
Dari 20 pelaku, 2 orang berhasil diamankan warga. Belum diketahui penyebab pasti aksi penyerangan. Anak motor gak tahu apa-apa, langsung nyerang aja ke sini, pingin cari keributan aja, langsung mukul-mukul orang, tukang batu juga hancur. Saya lihat warga si Mas mau jatuh, langsung gitu lihat semurai saya sama golok. Itu yang dipukul 2 orang tuh di situ? Iya. Lagi nongkrong? Lagi nongkrong, udah beli itu. Kasus penyerangan geng motor sudah dilaporkan. Kini para pelaku tengah dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Parkir sembarangan. Warga yang berlibur di kawasan Monas dikempesi petugas kendaraannya. Nantikan informasinya di Lintas Anyus Pagi. Anda masih bersama kami di Lintas Anyus Pagi. Pemirsa, momen libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan banyak warga Jakarta dan luar Jakarta untuk berwisata di Taman Monumen Nasional Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Sayangnya, banyak dari pengunjung kecewa saat akan kembali pulang ke rumah lantaran kendaraan yang mereka parkir sembarangan digembosi petugas. Memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru, volume pengunjung Taman Wisata Monas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat meningkat drastis. Terlihat dari banyaknya pengunjung yang memasuki pintu gerbang utama kawasan Monas di Jalan Medan Merdeka Barat. Sayangnya tak sedikit pengunjung yang harus menahan rasa kecewa saat akan kembali pulang ke rumah karena mobil yang mereka parkir di atas trotoar dan bahu jalan telah digembosi petugas. Agar bisa melanjutkan perjalanan, mereka terpaksa mengganti dengan ban serep atau memanggil jasa tambal ban untuk memasang pentil dan mengisi angin. Keterbatasan lahan parkir di area RT Monas membuat para pengunjung akhirnya terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat. Terlebih mereka mengaku diarahkan juru parkir liar dengan meminta bayaran sebesar Rp25.000. Parkir di sini, ya parkir aja. Udah bayar 25.000 malah kempesi. Mobil juga udah banyak di sini, jadi kita diarahkan ya parkir aja ya sudah gitu. Tiba-tiba pas sudah siap keliling-keliling bawa anak-anak, tiba-tiba ya kempes gitu, semua mobil kempes. Mungkin ya di sub nggak boleh parkir di sini, kita nggak ngerti gitu. Saya dikempesin. Para pengunjung berharap adanya petugas yang mengarahkan lokasi parkir resmi yang dapat menampung banyaknya kendaraan agar tidak ada pengunjung yang merasakan hal serupa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak mempercayai hasil survei Indometer yang menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas. Sejauh ini soliditas di tubuh PDI Perjuangan menurutnya semakin solid. Dengan penuh percaya diri, calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan elektabilitas PDI Perjuangan terus meningkat. Ganjar tak yakin akan hasil survei Indometer yang menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan menurun. Menurut Ganjar, saat ini soliditas dari PDI Perjuangan semakin solid. Ganjar menegaskan PDI Perjuangan jika makin dicolek akan makin tajam tanduknya. Enggak, saya belum yakin tuh. Kita masih percaya kok itu. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Pemirsa, dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari jaringan pencaksilat Nusantara JPSN yang resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Mahfud. Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo melanjutkan kampanyenya di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar menghadiri deklarasi Jaringan Pencaksilat Nusantara JPSN yang resmi mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam deklarasi yang digelar di The Colomadu, Karanganyar ini, para pesilat menaruh harapan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud untuk memberi perhatian khusus. Gus Upin terima kasih
sudah mendeklarasikan dan tentu saja seluruh CPSN yang hari ini hadir juga anggota DPR RI, Gus Nabil, Mas Rahmat, terima kasih, DPRD Kabupaten, terima kasih sudah hadir, dan tentu teman-teman yang sudah mengenakan kaosnya keren. Kalau kita peragaan silat sebentar gimana? Ini pernah saya diajak malam-malam setelah peragaan, beberapa pendekarnya datang kepada saya, silakan Pak Ganjar, ambil golok. Terus apa? Temannya dibacok betul, pernah mempan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyemangati para santri di Pondok Pesantren Al-Islah Gresik, Jawa Timur untuk semangat menuntut ilmu. Alumnus pesantren memiliki fundamental moral yang kuat sehingga jika menjadi pemimpin lebih tawaduh atau rendah hati dan tidak serakah. Cawapres nomor 3, Mahfud MD, menghadiri haul pendiri Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu siang. Selain bersilaturahmi dengan keluarga besar pendiri Ponpes Al-Islah, pasangan dari Capres Ganjar Pranowo ini juga berceramah agama di hadapan ribuan jemaah. Mahfud MD menyampaikan Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang berani dan jujur, terutama dari kalangan pesantren. Alumnus pesantren memiliki fundamental moral yang kuat sehingga jika menjadi pemimpin lebih tawadhu, yakni rendah hati dan tidak serakah. Karena masa depan santri tidak hanya terletak di sekolah-sekolah umum, tapi juga masa depan manusia Indonesia terletak di pesantren. Buktinya saya ini lulusan pesantren bisa, Pak Alwi Shihab bisa, Gus Dur bisa, Ma'ruf Amin bisa, itu lulusan pesantren semua bisa itu mengelola negara. Sehingga menurut saya belajarlah baik-baik di pesantren, dari sini ada kelebihan. Sejauh ini Indonesia memiliki sejumlah tokoh besar berlatar belakang pondok pesantren yang mampu mengelola negara dengan baik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi petani Pekalongan, Jawa Tengah. Anies pun menyerap aspirasi para petani yang mengeluhkan mahal dan sulitnya pupuk, sementara harga panen tidak stabil. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menemui petani desa Salak Projo, Kecamatan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu pagi. Capres yang diusung Partai Nasdem, PKB, PKS ini mendapat keluhan dari para petani mengenai mahal dan sulitnya pupuk serta harga panen tidak stabil. Selama ini para petani sulit mendapat pupuk dan harus menggunakan kartu tani. Harga panen hasil pertanian seperti padi atau gabah tidak sebanding dengan biaya produksi. Perubahan stoknya ditambah supaya stok pupuk selalu ada. Terus yang kedua, dapat pupuk lama, betul loh? Kita mau siapkan supaya dapat pupuk dengan cepat, kalau perlu diantar sampai ke rumah, ke desa, ya. Kemudian kuotanya sedikit sehingga kuotanya tanpa ada kuota itu apa? Jatah. Sementara pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disambut antusias ribuan pendukungnya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Gibran mengajak pendukungnya untuk bekerja keras memenangkan Prabowo Gibran. Ribuan warga menyambut antusias kedatangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri ibadah Natal DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Sabtu malam. Gibran meminta para pendukungnya untuk tidak termakan isu-isu negatif dan berita bohong yang menjatuhkan dirinya dan Prabowo. Gibran juga meminta pendukungnya agar tidak khawatir saat dirinya tampil dalam debat-debat selanjutnya karena telah berpengalaman dalam debat yang dilaksanakan KPU ketika mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Menjawab, ngerti cara bertanya, ini Bapak Ibu nggak perlu takut. Ya, ini semuanya framing media. Yang jelas Bapak Ibu tetap kerja keras, jangan terbuai, jangan terlena dengan hasil-hasil survei yang sudah di atas 50%, di atas 45%. Kita harus tetap
kerja keras semua. Pemirsa, KPU menggelar debat Cawapres Pemilu 2024 yang diikuti oleh 3 Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD Jumat lalu. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Masdi pun hadir dalam perhelatan hebat tersebut. Sementara itu, Partai Perindo menggelar simulasi pencoblosan di Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tampil percaya diri pada debat Cawapres yang digelar KPU RI. Turut hadir menyaksikan debat Capres Ganjar Pranowo didampingi Siti Atikoh Ganjar serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Wakil Ketua TPN yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB nilai Mahfud MD mampu menguasai debat dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah fundamental dalam ekonomi dan investasi yang dibahas dalam debat. Dan saya lihat bahwa Pak Mahfud tetap tetap kuat ya pada basis bahwa apa yang telah dia kerjakan, apa hal-hal konkret yang perlu dilakukan, dan tidak hanya pada tataran normatif saja atau tataran wacana, tapi konkret menyelesaikan masalah. Setelah debat Cawapres, KPU akan menggelar debat Capres kedua pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Partai Perindo yakin dan optimis Ganjar akan tampil percaya diri pada debat berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Majalengka segera merealisasikan pembangunan Umroh Park yang akan menjadi daya tarik wisata baru dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan Kertajati Umroh Park yang berada di Desa Palasah, Kecamatan Kertajati ini mendapat dukungan penuh dari Partai Perindo. Dilengkapi sarana dan prasarana seperti miniatur Ka'bah, masjid, taman dan perpustakaan, Taman Umroh ini menjadi yang pertama di Jawa Barat. Jadi di sini adalah peran penting kita adalah memberikan edukasi kepada calon jamaah haji dan umrohnya. Kita berikan di sini semuanya. Itu akan memberikan peluang yang besar untuk masyarakat Kabupaten Majalengka, khususnya kita bisa mengembangkan program dari Partai Perindo melalui UMKM-nya. Sementara itu di Kabupaten Indramayu, masyarakat desa Manggungan, Kecamatan Terisi menyampaikan keluh kesah mereka yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan mahalnya sewa traktor kepada caleg Partai Perindo. Untuk itu, caleg Partai Perindo mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya agar keluh kesah mereka dapat diperjuangkan di parlemen. Dan mereka tidak salah memilih. Karena Partai Perindo untuk Jabar 8 sudah partai yang sangat diperhitungkan oleh partai-partai lain. Dalam kesempatan ini, caleg dan pengurus Partai Perindo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat dan memaparkan visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Saya Angelika Deva Gam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.